kerangka hierarchy knowledge, hierarki pengetahuan. Misalnya di sana ada faktual, konseptual, prosedural, kontekstual, dan metakognitif. Itu yang nanti akan Anda kerjakan dalam penyusunan materi ajar. Contoh misalnya untuk guru agama di sekolah pada elemen mapel itu misalnya fikih. Di fikih itu misalnya tentang haji. Haji, ada definisi haji, ada prinsip dan segala macam, nanti ada syarat dan sebagainya, itu konseptual. Ada faktualnya, ya gambar-gambar tentang haji yang seiring sejalan dengan topik bahasa. Itu faktual. Yang proseduralnya adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan ibadah haji. Itu materi itu. Nah, yang keempat, kontekstual, kontekstualisasi ibadah haji dalam konteks kehidupan ekonomi, dalam konteks kehidupan sosial, dalam konteks kehidupan spiritual dan lain sebagainya. Misalnya dalam konteks kehidupan politik tidak mungkin ya, itu disusun seperti itu. Lalu kemudian metakognitif, ya hikmah, apa makna dari pelaksanaan ibadah haji. Itu pengalaman bermakna, pembelajaran bermakna. Itu di pembelajaran bermaknanya itu. Nah, berikutnya adalah nanti ada KB asesmen awal, tadi asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan siswa belajar, untuk mengetahui dan memetakan gaya belajar siswa, untuk mengetahui potensi pengetahuan siswa, untuk mengetahui minat siswa, dan hal-hal lain yang menjadi faktor pendukung di dalam pelaksanaan pembelajaran. Lalu menyusun instrumen, menyusun asesmen formatif dan sumatif dengan variasi tekniknya. Kan tekniknya itu ada yang melalui observasi, ada yang melalui tes tulis, ada yang melalui tes lisan, ada yang melalui portofolio, ada yang melalui performance, kinerja, dan lain sebagainya. Nah, instrumennya seperti apa? Nanti ada yang melalui checklist, ada yang melalui rubrik, ada yang melalui pilihan ganda, ada yang melalui daftar list observasi, pengamatan, dan seterusnya. Pengolahan laporan asesmen, bagaimana hasil asesmen itu diolah, disajikan data, lalu kepada pengolahnya, sampai diturunkan, sampai kepada rapor, sampai kepada laporan hasil belajar, dan kemudian kenaikan kelas. Penyusunan rencana pembelajaran, nah ini KB9 itu terkait dengan penyusunan RPP atau penyusunan modul ajar. Penyusunan modul ajar, nah saran saya, modul ajar yang dibuat itu modul ajar yang lengkap, yang 17 komponen itu. Karena kalau modul ajar yang sederhana, sesungguhnya otomatis kalau sudah membuat modul ajar yang lengkap, yang 17 komponen, maka modul ajar sederhana yang 3 komponen, RPP ataupun yang 5, itu bisa akan didapat dengan sendirinya. Lalu kemudian menyusun modul project P5 dan PPRA. Jadi nanti dalam kaitan dengan pembelajaran ada modul ajar, itu untuk pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai CP, ada modul project, ini untuk panduan pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu, ya. Lalu kemudian ada bahan ajar, bahan ajar dari bahan ajar. Lalu kemudian menyusun proposal penelitian tindak kelas. Jadi ini yang menjadi satu kesatuan, bahwa di dalam loka karya nanti ada bikin proposal penelitian, dan penelitian diarahkan di sini penelitian tindakan kelas yang relevan dan berkesesuaian dan mungkin bisa dilaksanakan oleh para guru. Nah, yang kedua dari proposal penelitian juga ada instrumennya. Nah, kemudian untuk pelaksanaan loka karya itu nanti ada yang disebut dengan LK, lembar kerja. Lembar kerja ini sifatnya memandu, ya, sebagai bahan untuk memandu dalam mengerjakan tugas. Tapi ini bukan sesuatu yang baku, exactly. Bisa Anda kembangkan tentunya berdasarkan pada konsep yang Anda temukan di dalam literatur. Saya ambil contoh misalnya di KP1 kurikulum operasional madrasah, lalu LK-nya analisis kurikulum operasional madrasah.
Nanti ada dua bagian. Nah, menganalisis kurikulum operasional mendasar dalam rangka penyusunan kurikulum operasional mendasar itu salah satunya menggunakan pendekatan SWOT. Tapi melakukan pemetaan masalah dan potensi itu bisa menggunakan pendekatan lain. Selain dari SWOT ada, misalnya pendekatan fishbone, pendekatan tulang ikan di dalam memetakan masalah dan potensi. Itu bisa dipakai. Tapi lagi-lagi silakan nanti, karena ini kemerdekaan dalam belajar, tapi ada konsep yang dipakai, dijadikan rujukan. Begitu analisis capaian pembelajaran, tadi begitu juga menyusun tujuan pembelajaran, tadi ada 3 pola, ada 3 tahap, 3 model, lalu kemudian menyusun alur tujuan, dan seterusnya, ini LK-nya. Nah, dilihat dari segi durasi waktu, ini sudah dibagikan, petakan, nanti KB1, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari seterusnya, nanti ada jadwal. Nah, lalu kemudian nanti kita review terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan di atas, lalu kemudian dilakukan review. Dan seterusnya sampai pada hari ke-7. Kemudian ya, ini LK-nya, ini contoh LK. Lembaga kerja tadi saya katakan, lembaga kerja itu hanya sebuah instrumen, alat untuk membantu di dalam pelaksanaan pengerjaan tugas. Tapi ini bukan sesuatu yang baku, boleh menggunakan model yang lain. Tadi saya contohkan misalnya analisis SWOT. Dan setiap lembaga kerja ini sudah, ini ada beberapa bagian, ada LK1 misalnya ada 2 LK, LK2 ada 2 LK, LK2A, A2B, LK6 1, LK5 ada berapa? LK5 ada 3, LK6 1, LK7 ada 2, dan seterusnya sampai LK11. Ya, 11 ada 2, LK penyusunan proposal dan penyusunan instrumen penelitian, PTK. Nah, ini contohnya ya, contohnya tadi saya katakan di LK1A tentang analisis dalam rangka penyusunan kurikulum operasional madrasah. Ini menggunakan pendekatan SWOT, kekuatan, strong, weakness, opportunity, ya, kemudian ancaman. Nah, ini. Nah, boleh menggunakan yang lain, boleh menggunakan tidak SWOT, tapi metode lain, silakan. Nah, ini juga seterusnya, bagaimana menyusun visi dan seterusnya. Ini lembar kerja yang nanti akan kalian jadikan acuan, salah satu acuan dalam melaksanakan tugas-tugas di lokakarya ini. Nanti ini didampingi oleh para dosen dan tentu nanti dengan guru pamong yang siap mendampingi kalian dalam pelaksanaan lokakarya ini. Nah, selanjutnya, saudara sekalian, dalam kegiatan lokakarya ini nanti juga, kalau dalam kurikulum 2013 ada KKM, nah dalam kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan KKTP. KKM dan KKTP itu 2 hal yang berbeda, ya, dan 2 hal yang sama. Persamaannya, keduanya merupakan standar kriteria untuk menentukan ketuntasan suatu kompetensi. Perbedaannya, KKM itu dibuat per mata pelajaran, kalau KKTP dibuat per TP, ya, per modul ajar, ya. Kemudian bilangannya tunggal, dia bersifat kualitatif dan kuantitatif. Ya, artinya kalau kuantitatif pakai interval 40, 45, atau 40, 50, 51, 5, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91, 100. Itu pakai interval kuantitatif. Dan kualitatifnya itu pakai sangat rendah, sedang, tinggi, dan seterusnya. Itu kualitatifnya seperti itu. Tidak merupakan intake, kompleksitas, dan daya dukung dalam perumuskan KKTP, tidak harus menjadi patokan dalam kenaikan kelas. Ini contoh-contoh yang saya kira nanti bisa kalian pelajari, baca, ya.
KKTP. Kemudian ini modul ajar, yang terakhir ini modul ajar. Nah, modul ajar ini contoh ya, ini identitas modul, ya ini nama, kemudian instansi, tujuan tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase, bab, materi pokoknya tentang apa, ini alokasi waktu. Ini contoh, ini kompetensi awal, ya, peserta didik isinya, profil pelajar Pancasila diambil gotong royong dan mandiri. Yang kompetensi awal peserta didik dapat menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan nama, alamat, dan seterusnya. Ini materi tadi sudah. Ini sarananya buku pedoman, buku panduan guru, buku siswa, dan seterusnya. Targetnya peserta didik reguler, ya, tipikal, umum, tidak ada kesulitan belajar. Jumlah siswa berapa orang per kelas, model pembelajarannya blended, hybrid, learning, PBL, PJBL, dan seterusnya itu dipakai, dimuat. Ini komponen inti, tujuan pembelajarannya nanti tinggal diambil dari yang sudah dirumuskan. Kemudian pemahaman bermakna, itu adalah apa yang didapat setelah mempelajari materi ini. Lalu kemudian pertanyaan romantik, itu pertanyaan pendorong untuk siswa berani mengajukan pertanyaan. Lalu kegiatan pembelajaran, dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, ya, itu kemudian ya pendahuluan membuka dan seterusnya, nanti kegiatan inti dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu ada refleksi oleh guru dan ada refleksi oleh peserta didik. Ini contohnya refleksi guru dengan format kayak begini, ya, ini format refleksi guru dan peserta didik. Silakan nanti dibuat saja. Nah, ini kemudian ada assessment, bagaimana kisi-kisinya, bagaimana penilaian sikapnya, bagaimana penilaian pengetahuannya, penilaian keterampilannya, jawabannya, rubrik penilaian, ya. Kemudian kegiatan, ada kegiatan pengayaan dan remedial bagi siswa yang hasilnya belum standar, maka ada remedial bagi siswa yang sudah punya kemampuan standar, maka dia bisa diberikan pengayaan. Siapa kegiatan remedialnya. Nah, kemudian ada glosarium. Glosarium itu ya deskripsi beberapa istilah-istilah penting yang perlu diketahui oleh pembaca modul ini, ya. Kemudian ada daftar pustaka, lalu ada pengesahan. Ini sekedar contoh dan ini masih belum lengkap, belum mengacu lengkap betul seperti modul ajar yang 17 komponen, ada yang terlewat. Ini sekedar contoh, tapi ini bukan ini. Itu yang terkait dengan lokakarya. Saya kira itu Pak Musti yang bisa saya sampaikan secara cepat, nanti didampingi oleh para dosen, ya. Ini penelitian, nanti proposal penelitian kerangkanya seperti ini. Lagi-lagi ini sekedar acuan, saya nanti buat masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, bagaimana nanti mencari landasan teori dari artikel jurnal, nanti jurnal ada sita 1 sampai sita 6, ada dari buku, dari hasil penelitian terdahulu, bagaimana melakukan literatur review terhadap hasil riset terdahulu, menyusun hipotesis penelitian, tindakan, dan jenis penelitian, penelitian, lokasi sampel, jenis sumber data, teknik analisis data, kemudian dapat pustaka. Ini kemudian menyusun instrumen penelitian, seperti dalam bentuk angket seperti apa, dalam bentuk wawancara seperti apa, dalam bentuk observasi seperti apa, dalam bentuk tes seperti apa, dalam bentuk dokumentasi seperti apa. Ini LK yang ke-11 bagian B, ya. Oke, saya kira itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya sih, sudah ada. Terima kasih Pak Dr. Haji Abdul Rojak MSI, Pokja, PPG Kementerian Agama RI yang sudah memberikan penjelasan dan mengantarkan kita kepada pemahaman tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar yang nanti insya Allah akan kita dalami, baik itu pengetahuan, keterampilan dalam kegiatan-kegiatan lokakarya 20 hari ke depan.
hal yang paling penting dari apa yang disampaikan materi Pak Abdul Razak itu adalah soal mindset ya. Soal mindset, karena menurut hemat saya apapun latihan kita dan apapun pemahaman kita tentang kurikulum, kalau mindsetnya itu tidak berubah, maka kemudian lokakarya ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Bahkan mungkin PPG ini secara keseluruhan tidak akan menghasilkan apa-apa. Oleh sebab itu mindset itu menjadi kunci untuk munculnya kreativitas dan inovasi-inovasi baru bagi guru dalam melaksanakan tugas. Bapak dan Ibu, untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam serta barangkali ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, saya akan memberikan 15 menit ke depan untuk 2 orang penanya saja atau 3 orang ya. Ya, jadi baik sebentar. Saya akan mempersilahkan bagi mereka yang sudah mengangkat tangan sehingga kemudian tidak perlu sayapa ribut ya. Tetapi cukup mengangkat tangan saja. Pertama Bapak Iswanto, kemudian yang kedua Bapak Komarudin, dan yang ketiga Bapak Didi Suwardi. 3 itu dulu. Silakan Pak Iswanto dulu silakan. Pak Iswanto, Pak Komarudin, kemudian Pak Didi Suwardi. Silakan Pak Iswanto dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak dosen. Yang pertama, selain modul Bapak dan Ibu, yang lainnya di-mute dulu Bapak dan Ibu. Yang lainnya di-mute dulu, bentar. Di-mute dulu, minta kerjasamanya. Ini salah satu kesepakatan, ya. Kesepakatan umum di dunia Zoom itu tidak boleh ada yang dibuka mic pada saat sesi, pada saat bertanya dan saat penjelasan. Silakan. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama, masalah modul yang diminta kepada dosen pembimbing selain modul 11 itu apa saja Pak dosen? Kemudian yang kedua, saya minta file atau materi yang tadi disampaikan Pak Abdul Razak minta dikirim ke masing-masing grup. Terima kasih Pak dosen. Moodnya Pak. Ya, baik, materi tadi. Jadi soal modul dan pesan di Pak Rojak, materi tadi di chat juga sudah banyak yang pesan Pak Rojak ini materi. Silakan yang kedua Pak Komarudin. Silakan Pak Komarudin, silakan. Di 3 orang penanya dikumpulkan dulu ya Pak Rojak ya. Mohon maaf. Pak Komarudin, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan sebetulnya Pak, cuman yang satu tadi sudah disampaikan mengenai materi yang barusan disampaikan. Itu ada, saya lihat ada 300 slide Pak ya. Wah, luar biasa. Satu itu. Yang kedua Pak, ini terkait modul Pak, apa namanya yang RPP atau modul ajar itu. Tadi kan yang disampaikan bukan yang berjumlah 17 Pak ya. Mohon nanti bisa disampaikan ada yang kurang. Ada yang kurang Pak ya? Ya. Oke, maka bisa disampaikan Pak kira-kira kekurangannya dari mana dan letaknya kira-kira posisinya ada di mana. Satu itu. Yang kedua Pak, terkait kurikulum ini Pak. Peserta di sini kan ada yang berasal dari TK, ada yang dari SD guru PAI Pak ya, dan ada yang dari madrasah tentunya. Dan ini untuk bahan ajar modul ajar ini apakah disamakan semua atau sesuai dengan jenjangnya masing-masing Pak untuk formatnya atau ya itu aja Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Didi Suwardi, silakan Pak Didi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suaranya Pak? Ada, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Kaprodi. Terkait dengan masuknya kita ke lokakarya, saya pribadi khususnya Pak merasa seperti awal lagi, seperti kita mau masuk ke modul yang pertama. Jadi serasa saya menjadi
belum paham lagi lah. Nah, dikarenakan sekarang kan sudah masuk ke hari pertama di Lokakarya, seandainya dikarenakan masih pada bingung ini semuanya, mungkin banyak yang mualaf di sini Pak di Lokakarya, terkait dengan penjelasan yang tadi kan itu secara umum Pak, mungkin untuk leluasa waktu dan lebih detailnya untuk melangkah selanjutnya kepada lembar kerja dan sebagainya, mungkin alangkah lebih baiknya mungkin ada waktu nanti di sesi per kelasnya masing-masing dengan dosennya masing-masing, dan mungkin apakah tidak akan menyita waktu untuk 1 hari ini Pak, dikarenakan yakin semuanya banyak yang belum paham untuk langkah-langkah ini Pak. Terima kasih Pak, itu aja pertanyaan saya. Baik, terima kasih Pak Didi Suwati. Monggo Pak Roja, soal modul, soal Ya, ya kalau materi nanti saya sampaikan melalui Pak Musli ya. Dan saya sampaikan itu sebagai bacaan untuk pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, contoh yang tadi saya sampaikan, yaitu memang sengaja saya sampaikan, saya pilihkan contoh yang tidak begitu sempurna. Lalu ketidaksempurnaannya itu di mana ya? Nanti dilihat acuannya tadi 17 komponen. Lalu kemudian lihat komponen-komponen mana yang tidak masuk, itu tidak sempurna. Jadi kalau saya tunjukkan, ya nanti seperti diberikan makanan yang sudah jadi semuanya. Jadi saya kira seperti itu. Nah, kemudian yang menarik ini Pak Musli, tadi ini kan dalam satu kelas mapel PAI beragam. Saran saya ada TK, ada SD, SMP, SMA, SMK. Ya saran saya untuk tidak menyulitkan, dibolehkan mereka berdasarkan kepada tempat tugas masing-masing. Tapi tidak ditutup kemungkinan juga kalau misalnya guru TK akan membuat modul ajar SD di SD, materinya di SD, mengambil CP dari SD, Pak Musli boleh. Karena apa begitu? Atau dari ya bisa guru TK dia tugas membuat modul ajar mengambil CP SMP, boleh nggak? Boleh. Mengapa begitu? Karena konsep sertifikasi kita ada konsep sertifikasi lintas jenjang. Apa artinya konsep sertifikasi lintas jenjang? Bahwa guru PAI di TK punya kewenangan untuk mengajar PAI di SMK, punya kewenangan untuk mengajar PAI di SMA, punya kewenangan mengajar PAI di SMP, SMA. Nah, jadi tidak hanya di TK. Oleh karena itu, kalau mahasiswa nanti kembali ke tempat tugas dengan bidang satuan pendidikannya, disilakan boleh. Tapi kalau ingin menjawab tantangan, ingin merasa tertantang, boleh juga dia mengambil yang, saya ingin SMA aja, walaupun saya ngajar di TK, saya ingin coba untuk membuat modul ajar SMA. Boleh Pak Musli yang seperti itu. Itu. Jadi, ya saya yang terakhir dari Pak Didi, saya kira kan sudah pendalaman materi itu sudah berapa hari Pak Musli? Sudah 30 hari Pak, 30 hari. Masa pendalaman materi 30 hari kok jadi bingung lagi? Saya kira tidak juga ya, kan sudah masuk ke dalam belajar berbasis digital, bagaimana cara belajar, kan poin pentingnya adalah kemandirian dalam belajar, membaca modul, mendiskusikan bersama dengan dosen. Nah, jadi jangan kemudian hasil pendalaman materi 30 hari itu menjadi sesuatu yang tidak berdampak di dalam kelanjutan. Kegiatan ini kelanjutan, ini materinya saja yang berbeda. Dan ini sudah dibuatkan dalam bentuk modulnya, modul perangkat itu isinya ada 11 KB, kira-kira begitu. Kalau modul pendalaman materi kan satu modul itu 4 KB, Pak Musli. Nah, modul pendalaman materi itu ada 11 KB. Nah, itu kira-kira akan dilaksanakan dalam waktu 20 hari. Nah, setiap hari nanti 1 KB.
nanti di hari tertentu ada kegiatan review. Apa itu kegiatan review? Kegiatan untuk menelaah kembali, mendiskusikan dengan guru PAMO, dengan dosen dari tugas-tugas yang telah dikerjakan, diselesaikan. Di samping diskusi di hari-hari yang terjadwal. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu ini sudah dibantu dengan lembar kerja. Tadi saya katakan lembar kerja itu sebagai satu alat, salah satu, bukan satu-satunya, ingat, salah satu alat untuk membantu dalam pengerjaan tugas. Kalau bikin modul ajar itu seperti apa sih? Oh, ini sudah ada polanya seperti ini. Tapi pola yang lain ya boleh saja, asalkan komponen-komponennya itu terpenuhi, sesuai. Itu kira-kira begitu. Jadi saudara sekalian, para mahasiswa, konsep saya, tidak ada sesuatu yang sulit yang tidak bisa dikerjakan, kecuali tidak mau membaca dan mengerjakan. Itu sesuatu yang sulit. Jadi tidak ada sesuatu yang sulit yang tidak bisa dikerjakan, kecuali yang tidak mau mengerjakan dan tidak mau membaca. Nah, itu poinnya. Artinya apa? Ya, ini hal-hal yang biasa sebenarnya dalam kurikulum Merdeka. Sebenarnya banyak konsep-konsep yang memang konsep itu adalah sudah ada di dalam kurikulum sebelumnya. Kira-kira begitu, Pak Muslim. Baik, terima kasih Pak Dr. Abdul Razak. Hanya memperkuat saja apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Razak. Pertama soal modul. Modul itu satu, Bapak dan Ibu, namanya modul pengembangan perangkat pembelajaran, lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran. Tetapi tadi disampaikan modul itu berisi 11 KB, kegiatan belajar. Di dalam kegiatan belajar ada penjelasan konsep, ada penjelasan pelaksanaan tugas-tugas, dan ada contoh lembar kerja, bahkan contoh lembar kerja dan POM lembar kerja. Jadi memang di modul itu sudah lengkap. Ada konsep-konsepnya, apa sih yang dimaksud dengan KB 1, 2, 3 itu. Lalu kemudian bagaimana mengisi lembar kerja, juknis pelaksanaan lembar kerjanya ada Pak Didi Swati. Lalu kemudian contohnya, bahkan ilustrasi bagaimana lembar kerja itu dibuat, itu ada. Dan kemudian lembar kerja kosongnya. Nah, jadi memang kalau kita, makanya kemudian dari awal kita sampaikan membaca, gitu kan, membaca. Jadi kalau dibaca itu semuanya lengkap. Istilahnya kalau Bapak Didi Suwardi itu membeli HP, maka juknis pelaksanaannya itu ada di panduan bagaimana menggunakan HP itu ya. Nah, itu sama persis di modul itu sudah ada. Jadi tidak perlu khawatir, di samping nanti dosen dan guru pamong itu akan bersama-sama membantu Bapak dan Ibu sampai kemudian Bapak dan Ibu semua paham ya. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Didi Suwardi itu sebenarnya sama seperti di awal kita masuk PPG. Waduh, bagaimana. Nah, akhirnya kelar juga 30 hari Pak Rojak. Gitu. Jadi itu Pak Didi. Jadi kita positif ya. Kita vibesnya harus positif vibesnya ya. Harus di-share ya. Yang kedua soal keterkaitan modul, ya tentu karena di pendalaman modul itu